Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Livia Putri dengan NIM 2316050083 dari program studi perbankan syariah C. Jadi di sini saya akan membuat video cara penyelesaian soal tugas remedial dari dosen pengampu mata kuliah statistika, yaitu Kak Khairunisa Azizu. Jadi di sini saya akan membuat video bagaimana cara menyelesaikan soal-soal UTS yang kemarin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Livia Putri dengan NIM 2316050083 dari program studi perbankan syariah. Di sini saya akan menyelesaikan tugas remedial ujian statistika, di mana dosen pengampunya yaitu Kak Khairunisa Azizu. Baiklah, soal pertama di sini ada diagram lingkaran, di mana kita akan menentukan yang pertama adalah buatkan data tersebut dalam bentuk tabel. Di sini sudah saya bikin tabelnya, 2 buah tabel. Di sini ada banyak soal yang benar dan di sampingnya ada banyak mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa ini masih kosong dan kita akan mencari berapa banyak mahasiswa yang menjawab soal benar ini. Yang pertama kita akan mencari banyak soal benar yang dijawab oleh mahasiswa. 3 soal, pertama ada 3 soal benar. Jadi 3 soal yang benar ini nampak dari soal di sini ada 5% mahasiswa yang menjawab 3 soal benar. Jadi 3 soal sama dengan 5. Jadi persen itu sama dengan 5/100. Jadi di sini kan 5%, jadi 5/100. Kita kalikan 200, yaitu dari jumlah semua mahasiswa. Jadi sama dengan ini kita coret, ini jadi 2. Jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Yang selanjutnya yang menjawab 6 soal benar. Itu 6 soal benar, di sini ada 12% mahasiswa menjawab soal benar. Jadi kita bikin 12/100 sama dengan dikali 200 sama dengan ini, kita coret aja jadi tinggal 2. 12 kali 2 sama dengan 24. Selanjutnya 7 soal benar. Di sini 7 soal benar, kita lihat ada 12% sama dengan 6 soal tadi. Jadi 12/100 dikali 200 dengan kita coret tinggal 2. Jadi 12 kali 2 sama dengan 24. Selanjutnya ada 8 soal. Kita lihat di sini masih belum ditentukan, masih kita di sini harus mencari berapa total dari persen dari 8 soal ini. Jadi cara mencarinya yaitu kita jumlahkan semua persentasenya. Pertama 5% ditambah 12% ditambah 12% ditambah 33% ditambah 13%. Jadi totalnya sama 5 tambah 12 tambah 12 tambah 33 tambah 13. Jadi totalnya setelah dijumlahkan ada 75. Di 75. Jadi cara mencarinya yaitu 100 karena persen ini 100 sama dengan 100 dikurang 75 sama dengan
25%. Jadi 8 soal ini ada 25% mahasiswa yang menjawab 8 soal benar. Cara carinya sama dengan 25 per 100 dikali 200 sama dengan coret jadi 25 kali 2 sama dengan 50. Selanjutnya yang menjawab 9 soal benar. Sama dengan 9 soal benar ada 33%. Jadi 33 per 100 dikali 200 sama dengan coret-coret tinggal 2 jadi 66. Selanjutnya yang menjawab 10 soal benar dengan di sini kita lihat 10 yang menjawab 10 soal benar ada 13% mahasiswa. Jadi 13 per 100 dikali 200 sama dengan coret-coret tinggal 2 sama dengan 13 kali 2 sama dengan 26. Nah, dan kita dari cara mencari ini kita sudah mendapat berapa banyak mahasiswa yang menjawab soal benar. Jadi kita masukkan ke dalam tabel 3 soal, jadi 10 mahasiswa menjawab 3 soal benar dan ada 24 mahasiswa yang menjawab 6 soal benar. Di sini sama juga dengan 24, 7 soal yang menjawab benar. Selanjutnya ada 50 mahasiswa. Selanjutnya ada 66 mahasiswa yang menjawab 9 soal benar dan ada 26. Coba kita jumlahkan 10 tambah 24 tambah 24 tambah 50 tambah 66 tambah 26 200. Jadi inilah yang soal yang A. Yang selanjutnya yang B. Di sini kita disuruh mencari berapa jumlah mahasiswa dengan menjawab soal benar di bawah 8. Jadi jumlah mahasiswa yang menjawab benar di bawah 8 ada 7 soal, ada 6, ada 3. Jadi ada 7 soal benar, ada 6 soal benar, ada 3 soal benar. Jadi ini adalah mahasiswa yang menjawab di bawah 8. Nanti kita tambahkan 24 tambah 24 tambah 10. Kita bikinkan jumlah mahasiswa menjawab soal benar di bawah 8. Jadi jawabannya ada 24 ditambah 24 ditambah 10. Jumlah yang kecil dari 8 sama dengan 24 tambah 24 tambah 10 sama dengan ada 58 mahasiswa. Jadi yang menjawab jumlah mahasiswa menjawab soal benar di bawah 8 itu ada 58 mahasiswa. Selanjutnya yang C, soalnya tentukan nilai modusnya. Baiklah,
Modus itu yang kita tahu itu modus adalah nilai yang paling sering muncul, atau nilai yang banyak, atau nilai yang paling tertinggi. Jadi kita lihat saja di sini nilai yang paling banyak atau banyak mahasiswa yang paling banyak menjawab soal itu ada 66. Jadi kita ambil saja modusnya dari 66 mahasiswa. Kita tuliskan di sini. Jadi nilai modus sama dengan ada 66 yang menjawab soal benar. Di 9 soal benar ini dijawab oleh 66 mahasiswa. Ini jawabannya. Baik, selanjutnya soal nomor 2, di mana di sini diberikan data dari tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kita diminta untuk menentukan rata-rata median modus, kuartil bawah, ragam, dan simpangan baku, desil, persentil. Jadi yang pertama kita akan menentukan rata-rata median dan modus. Nampak tabel ini, dimana soalnya ada berat badan dari 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90. Jadi di sini ada frekuensinya 5, 6, 11, 4, 3, 2. Di sini ada FK-nya, di sini ada XT-nya. Jadi kita akan mencari rata-rata, di mana rumus rata-rata adalah rata-rata X bar sama dengan sigma X I dikali FI per sigma X FI. Jadi X bar sama dengan sigma XI kali FI. Ini kita dapat dari pertama kita cari nilai tengah dari data ini 41 sampai 50. Ini nilai tengahnya adalah 45,5. Ini 5, selanjutnya ada 55,5, selanjutnya ada 65,5, selanjutnya ada 75,5, selanjutnya ada 85,5. Jadi X ini atau XT ini kita kalikan dengan F. Jadi 5 dikali 45,5, 6 dikali 55,5, 4 dikali 65,5, 3 dikali 75 kali 5,5, 2 dikali 85,5. Tapi sini langsung saja saya bikin hasilnya, yaitu dari perkalian ini FI sama X ini dapat hasilnya 1230,0, atau boleh saja tidak dibikin nolnya, per sigma FI. Jadi total dari sigma FI ini sama dengan 5 ditambah 6 sama dengan 11, tambah 4 15, tambah 3 18, tambah 2 20. Jadi total sigma FI sama dengan 20 per 20.
Jadi kita bagi antara 12,30,0 per 20 sama dengan setelah saya cari hasilnya 61,5. Selanjutnya kita akan mencari median yang median, dimana rumus dari median sendiri adalah med sama dengan TB ditambah 1/2 N dikurang FK per Fmed dikali panjang. Jadi kita akan mencari TB dari median tersebut. Yang pertama kita akan mencari kelas mediannya, yaitu kelas mediannya ada kelas median ini yaitu N/2. Jadi N-nya ini 20 N per 2 sama dengan 20/2 sama dengan 10. Jadi berarti TB-nya berarti dinilai 10. Berarti kita dapatkan, berarti kita lingkari di sini karena nilainya 10, nilai kelasnya 10. Jadi TB dari median ini, TB itu adalah tepi bawah, berarti tepi bawah dari 51 sama dengan kalau tepi bawah itu dikurang 0,5, jadi tepi bawahnya adalah 50,5 ditambah 1/2 kali N ini kita dapat tadi 10. Jadi kita bikin 10 dikurang FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 5. Jadi kita tulis 5 per Fmed ini sama dengan frekuensi dari mediannya adalah 6. Jadi per 6 dikali panjang. Panjang ini adalah berapa banyak atau panjang dari 41 ke 50 ini. Coba kita hitung. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti ada 10. Jadi panjangnya yaitu 10. Nah, selanjutnya kita cari hasilnya. Kita turun 50,5 ditambah 10 kurang 5 sama dengan 5/6 dikali 10. Selanjutnya 50,5 ditambah 5 dikali 10 sama dengan 50/6 sama dengan 50,5 ditambah 50 bagi 6 sama dengan 50 bagi 6 sama dengan 8,33 ya. 8,33. Jadi hasilnya adalah 50,5 tambah 8,33 hasilnya 58,83. Ini hasil median. Selanjutnya kita akan mencari modus. Sini saja kita bikin. Maaf tidak lurus. Modus
modus. Jadi rumus dari modus itu sama dengan MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali panjang. Jadi kita masukkan angkanya. TB dari modus ini kita cari, TB nya sudah kita dapat tadi dari median tadi, berarti titik bawahnya sama dengan 50,5 ditambah D1 ini adalah jumlah dari 6 nilai frekuensi sebelum dan sesudahnya dikurangkan. Jadi tunggu sebentar, sini saja saya bikin. D1 sama dengan 6 dikurang frekuensi sebelumnya adalah 5 sama dengan 1. D2 sama dengan 6 dikurang frekuensi setelahnya ada 4, berarti 6 dikurang 4 sama dengan 2. Jadi tinggal kita masukkan saja lagi. Berarti 1 per 1 tambah 2 dikali panjangnya sama tadi 10, jadi sama dengan 50,5 ditambah 1 kali 10 sama dengan 10, langsung saja kita bikin, per 1 tambah 2 sama dengan 3 sama dengan 50,5 ditambah 10 per 3 ini jadinya kita bagi jadi 3,33. 50,5 ditambah 3,33 ini hasil dari penjumlahannya sama dengan 53,83. Inilah hasil dari modus. Selanjutnya kita akan mencari kuartil bawah. Baik, dari sini sajalah kita bikin kuartil bawah. Kuartil bawah. Jadi rumus dari kuartil bawah ini sama dengan TB ditambah 1/4N dikurang FK1 per F1 dikali panjang. Jadi untuk yang pertama kita cari dulu berapa 1/4 kali N ini. Jadi yang pertama 1/4 dikali N nya sudah ada tadi 20, jadi kita coret ini jadi 5, jadi 1 kali 5 sama dengan 5. Setelah itu kita masukkan, kita sudah mendapatkan kita cari dulu, berarti 5 nilainya 5 sini ada kita bulatkan, kita beri tanda. Setelah itu kita mendapatkan TB nya, berarti TB nya adalah 41 dikurang 0,5, jadi 40,5. TB nya itu 40,5 ditambah 1/4 N ini kita dapat tadi adalah 5, jadi 5 dikurang FK1 nya sama dengan, jadi FK itu sebelum dari 5 ini, jadi tidak ada angka sebelumnya, berarti kita tulis saja 0. 5 dikurang 0 sama dengan per, selanjutnya ada FI ini adalah
frekuensi setelahnya. Jadi kita lihat di sini ada frekuensi setelahnya, yaitu berapa? Jadi F ini kita dapat dari frekuensinya, yaitu adalah 5 per 5 dikali panjang 10. Jadi selanjutnya kita jumlahkan saja, langsung kita jumlahkan, berarti 40,5 ditambah 5 kurang 0 sama dengan 5 per 5 dikali 10 sama dengan 40,5 ditambah 5 kali 10, kita kecilkan saja, kita hilangkan saja, jadi ini 2, jadi 5 kali 2 sama dengan 10. Berarti langsung saja kita jumlahkan lagi, 40 ditambah 10 sama dengan 50,5. Jadi inilah hasil dari kuartil bawah. Selanjutnya kita akan mencari ragam dan simpangan baku. Sebelumnya kita akan mencari tabel-tabel ini. Pertama nilai FK ini adalah jumlahan dari ini, berarti 5 ditambah 6 sama dengan 11, tambah 3 14, tambah 14 15, 15 tambah 14 tambah 4 sama dengan 18 tambah 2 sama dengan 20. Terus X ini adalah nilai tengah, jadi 45,5, 55,5, 65,5, 75,5, 85,5. Ini adalah perkalian antara 5 dikali 45,5 sama dengan 227,5, 6 dikali 55,5 sama dengan 333, 3 dikali 65,5 sama dengan 196,5, 4 dikali 75,5 sama dengan 302, 2 dikali 85,5 sama dengan 171. Selanjutnya ini adalah pengurangan antara XI dengan X bar, dimana kita mendapat X barnya tadi 61, berapa tadi kita mendapat X barnya? 61,5 dari tabel sebelumnya. Jadi 61,5 kita kurang 45,5 dapatnya 16 kuadrat. Tadi kita langsung kuadratkan saja, kita isi saja langsung di sini 256. Jadi ini dikurang ini, kuadratnya hasilnya 36. Ini dikurang ini, kuadratnya hasilnya 16. Ini dikurang ini, jadi dikuadratkan hasilnya 196. Ini dikurang ini, dikuadratkan hasilnya 576. Jadi kita kuadratkan pula ini lagi. Jadi 256 kuadrat sama dengan 1280. 36 kuadrat sama dengan 216. 16 kuadrat sama dengan 48. 196 kuadrat sama dengan 784. 576 kuadrat sama dengan 1152. Jadi kita jumlahkan, ini semua berjumlah 3480. Dan jumlah ini sama dengan 1080. Jadi ini jumlahnya 20. Jadi langsung saja kita masukkan rumus dari ragam dan simpangan baku. Yang pertama ada S kuadrat sama dengan 1 per N kali sigma Fi
kali xi dikurang x bar kuadrat. Sorry. Langsung saja kita masukkan 1 per n, berarti n kita adalah 20. N sama dengan 21 per 20 dikali, berarti jumlah ini sama dengan ini 3480. Kita masukkan 3480, berarti kita langsung saja bagikan, berarti coret-coret, berarti 174 kali 1 sama dengan 174. Selanjutnya ada simpangan. Hasil dari simpangan yaitu S sama dengan akar dari S kuadrat sama dengan akar dari 174 sama dengan hasilnya berkoma itu 13. Pertama kita bikinkan dulu di sini di bawahnya. Akar dari 174 sama dengan, angkat saja kita jawab hasilnya 13,191. Ini adalah akar dari ini. Selanjutnya yaitu soal desil. Langsung saja kita masukkan rumus dari desil, yaitu dimana desil ini adalah angka terakhir dari NIM. Berarti angka terakhir dari NIM saya adalah 3. Jadi kita bikin desil 3 sama dengan rumusnya TB dikali 3 per 10 N dikurang FKD 3 per FD 3 kali panjang. Jadi tepi bawah dari D3 ini sama dengan dari kakak dari 3, kita cari dulu n nya dulu, berarti 3 per 10 dikali n sama dengan 3 per 10 dikali 20 sama dengan ini coret, berarti tinggal 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi kita dapat nilainya adalah 6. Berarti kita bulatkan di sini saja. Berarti tepi bawahnya adalah tepi bawah dari 51 sama dengan 50,5. Tepi bawah 50,5 dikali 6. Ini kita dapat dari hasil ini 6 dikurang FKD 3 nya sama dengan nilai sebelumnya, berarti 5. Berarti kurang 5 per FD 3 nya sama dengan 6. Jadi per 6 dikali panjangnya adalah 10. Langsung saja kita jumlahkan 50,5 per 6 kurang 5 sama dengan 6 Itu 6 kurang 5 sama dengan 1 dikali 10 sama dengan 10 per 6. Langsung saja sama dengan, jadi langsung saja kita jumlahkan, yaitu 10 bagi 6 ini adalah 1,6. Kita turunkan 50,5 dikali 10 bagi 6 adalah 1,6.
Jadi 50,5 dikali 1,66 ini dapatlah hasilnya 83,83. Inilah hasil dari desil tersebut. Selanjutnya kita akan mencari persentil. Persentil ini hampir sama dengan cara mencari desil tersebut ya. Jadi di sini kita bikin persentilnya ini dua angka terakhir dari NIM, berarti NIM saya 83, angka terakhirnya 83, sama dengan rumusnya yaitu TB ditambah 83/100 dikali N kurang FK per FP dikali panjang. Jadi persentil dari 83 ini kita cari dulu. Yang pertama ke 83/100. Jadi kalau persentil ini pernya per 100, kalau ini per 10. 83/100 dikali N nya adalah 20, sama dengan, berarti ini coret 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 83 bagi 5 sama dengan 16,6. Jadi kita cari 16 yang mendekati 16,6 adalah nilai yang di 18. Jadi TB-nya adalah sama dengan TB-nya berarti 71 kurang 0,5 berarti 70,5. 70,5 ditambah berarti ini adalah 16,6. Yang kita dapat tadi 16,6 dikurang FK ini adalah nilai sebelumnya berarti 14. Terus kemudian ada frekuensi persentilnya ada 4. Jadi langsung saja kita tulis dikurang 14 per 4 yang kita lihat tadi dikali panjang sama dengan 10. Jadi sama dengan 70,5 ditambah 16,6 dikurang 14 per 4 kali 10. Jadi 16,6 kurang 14 dapatlah hasilnya 2,6 per 4 dikali 10. Jadi 70,5 ditambah 2 ini kita coret. Kita kalikan 26,10 berarti 2,6 kali 10 sama dengan 26 per 4 sama dengan 70,5 ditambah 26 dibagi 4 sama dengan 6,5. Jadi tambah 6,5 sama dengan hasilnya 70,5 ditambah 6,5 hasilnya adalah 77. Selanjutnya kita masuk kepada soal yang ketiga, yaitu di sini ada mencari percobaan pelemparan koin dan dadu secara bersamaan. Terus tentukan peluang sampelnya. Yang kedua studi peluang kejadian pelemparan yang keluar mata dadu genap dan koin angka. Yang pertama kita cari yang A, itu A, peluang sampelnya. Peluang sampel. Jadi peluang sampelnya yaitu sampel koin. Kita bikin di sini sampel koin sama dengan koin itu ada angka dan gambar. Jadi kita bikin angka
A, angka dilambangkan dengan A, terus gambar dilambangkan dengan G. Selanjutnya sampel dari dadu. Sampel dadu sama dengan, dimana kita tahu dadu itu berjumlah 6 mata dadu. Jadi kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi peluang atau sampelnya yaitu jadi sama dengan S sama dengan, kita gabungkan, jadi peluang munculnya itu ada 1A, ada 2A, ada 3A, ada 4A, ada 5A, dan ada 6A. Begitupun peluangnya itu ada, itu pun sebaliknya. Di sini ada 1G, ini 2G, 3G, 4G, 5G, dan ada 6G. Jadi inilah sampel dari peluang mata dadu koin dan dadu. Yang B-nya yaitu peluang mata dadu genap dan koin angka. Peluang mata dadu genap dan koin angka. Jadi peluangnya itu, pertama kita bikin B, peluang mata dadu genap dan angka. Jadi kita lambangkan saja B ini dilambangkan saja dengan mata dadu genap. Mata dadu genap, dan C sama dengan koin angka. Selanjutnya yang B ini berarti mata dadu genap, berarti jumlah mata dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti bilangan genapnya sama dengan 2, 4, 6. Dan yang C ini koin angka, berarti koin angka tuh berarti A. Koin angka itu adalah A. Selanjutnya kita, jadi peluang B sama dengan berarti peluang dari B ini adalah 1, 2, 3, berarti jumlah mata dadu ada 6, berarti 3/6. Peluang yang C, peluang koin sama dengan koin berjumlah ada angka dan gambar, berarti ini cuma 1, berarti 1/2. Jadi jawabannya peluang B dan C sama dengan peluang B dikali peluang C sama dengan 3/6 dikali 1/2 sama dengan 3/6 kali 2 sama dengan 12. Jadi kita kecilkan 12 bisa dibagi 3 jadi 4, berarti 1/4. Inilah hasilnya. Jadi soal yang kedua adalah
Tentukan peluang kejadian mata dadu ganjil atau mata dadu prima. Karena di sini tidak cukup, kita bikin kertas kecilnya aja ya. Peluang kejadian mata dadu ganjil atau mata dadu prima. Sini kita bikin mata dadu. Kita bikinkan dulu sama dengan A sama dengan mata dadu ganjil, dan B sama dengan mata dadu prima. Jadi A ini sama dengan mata dadu ganjil. Berarti mata dadu ganjil ini adalah angka 1, 3, dan 5. Dan mata dadu prima ini adalah mata dadu angkanya 2, 3, 5. Jadi A dan B sama dengan yang sama. A dan B ini maksudnya adalah angka yang sama, berarti angka yang samanya adalah 3 dan 5. Jadi kita bikin 3, 5. Selanjutnya kita akan mencari nilai A. Jadi NA sama dengan 3, 1, 2, 3. Dan NB sama dengan 3. Nilai NA dan B sama dengan 2. Jadi peluangnya adalah PA sama dengan 3/6, PB sama dengan 3/6, B dari A dan B sama dengan 2/6. Jadi kita akan mencari ini, saya tidak muat. Sini kita akan mencari P A gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A dan B. Jadi dengan 3/6 ditambah 3/6 dikurang 2/6 sama dengan, langsung saja 3 tambah 3 sama dengan 6, kurang 2 sama dengan 4/6. Kita kecilkan, ini bisa dibagi 2, ini bisa dibagi 2 dengan 2/3. Kita dapat hasil. Selanjutnya soalnya adalah frekuensi harapan jika dilakukan sebanyak 200 kali. Berarti frekuensi harapannya FH sama dengan P A gabung B dikali M ini adalah banyak, atau kita bikin aja N banyak, sebanyak berapa kali. Jadi berarti dengan P A gabung B sama dengan
2/3, kita dapat hasil dari ini tadi, terus dikali 2000 sama dengan 2 kali 2000 sama dengan 4000 per 3 sama dengan kita bagikan, berarti 133,33,33. Jadi inilah hasil dari frekuensi harapan. Baiklah, itulah sekian dari penjelasan materi dari saya tentang tugas remedi dari ujian statistika.